잠정 구매자 여러분을 위해서 가격을 약간 얘기를 해드리면 가격이 KF21 블록 1 지금 20대 양산 계약가는 대당 1,198억 원 수준이고 블록 2 모델 가격은 아직 확정 안 됐는데 대당 약 1억. Oke, jadi hari ini kita mau bahas Korea Selatan yang baru-baru ini buka kartu soal harga jet tempur andalannya bos, yaitu KF-21 Boramai. Nah, ini cukup menarik nih. Soalnya negara kita kan dulu beritanya setelah pengembangan mau beli 48 biji nih jet tempur KF-21 kalau jadi. 일단 우리 그 인도네시아, 인도네시아요? 예, 그 애증의 인도네시아 공동 개발 참여국으로서 48대 도입 계획을 유지를 하고 있고요. Nah, kini setelah angkanya keluar cukup greget, harganya ternyata ya lumayan terjangkau bos. Nggak murah-murah amat, tapi nggak juga mahal-mahal amat. Ibarat kata kompetitif lah, bisa bersaing. Dan yang lebih menarik lagi, katanya KF-21EX ini nanti juga bakal hadir sebagai pesaing baru jet tempur siluman, yaitu jet tempur generasi 5,5 untuk KF-21EX bos. Nah, lantas pertanyaannya, berapakah rilis harganya itu? Apakah benar-benar terjangkau? Bagaimana kalau kita bandingkan dengan jet tempur Rafale? Dan seperti apa itu jet tempur generasi 5,5-nya KF-21? Penasaran beritanya? Cus! Markipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, jadi kita bahas dari awal nih bos. Admin kutip dari banyak sumber berita berikut, di mana berita ini dikutip dari Bincang Pertahanan Bond Game 2 yang disiarkan oleh KFN, Korean Post Network, di akun YouTube-nya baru-baru ini bos. Jadi KFN ini adalah saluran penyiaran resmi yang dioperasikan oleh Kementerian Pertahanan Nasional Republik Korea Selatan. Nah, tak main-main disebutkan harganya bos. KF-21 Blok 1 dipatok di kisaran 83 juta dolar Amerika per unitnya. Sementara Blok 2 yang lebih sangar dan multi-role penuh ada di angka sekitar 112 juta dolar Amerika. Nah, bedanya apa Blok 1 dan Blok 2? Jadi kalau Blok 1 itu fokus ke air superiority bos. Jadi hanya bisa serangan udara ke udara, tugasnya jelas untuk menjaga langit, intercept musuh, dan menang dogfight. Senjatanya dominan udara ke udara, avioniknya modern, sudah pakai radar AISA, tapi belum dibekali kemampuan serangan darat kompleks. Sedangkan Blok 2, nah ini versi naik kelasnya nih. Misinya multi-role penuh, jadi bisa serangan udara ke udara dan juga udara ke darat. Mulai dari integrasi bom pintar, rudal serangan presisi, pot targeting, dan sistem misi yang jauh lebih kompleks. Jadi wajar kalau harganya lompat, bukan karena bodinya yang beda bos, tapi isi otaknya yang makin gacor. Dan yang menarik, semua ini pun menuju produksi massal mulai tahun 2026 ini, di mana Korea menargetkan 40 unit Blok 1 untuk di awal, kemudian disusul 80 unit Blok 2. Jadi kalau produksi besar artinya biayanya bisa ditekan bos, sehingga harga makin stabil. Ini bukan cuma buat rokaf, tapi disiapkan serius juga buat ekspor. Posisi KF-21 di pasar global jelas, bukan jet tempur generasi 5, tapi jet tempur generasi 4,5 yang harganya masuk akal. Buat negara yang dompetnya tak cocok sama F-35, atau ogah ribet urusan politik dan software lock jet tempur generasi 5 bos. Jadi KF-21 datang sebagai opsi rasional tapi tetap sangar. Namun tunggu dulu nih pertanyaannya, apakah KF-21 sebagai jet tempur generasi 4,5 ini harganya benar-benar terjangkau? Mari kita coba bandingkan tipis-tipis dengan Rafale bos. Oke, jadi kita lurusin dari awal. Harga KF-21 yang diumumkan itu adalah harga dasar pesawat bos. Unit pricing alias fly away cost. Artinya apa? Itu belum termasuk paket lain seperti rudal, bom pintar, pot targeting, simulator, training pilot, dan spare parts bertahun-tahun. Ibarat kalian beli motor, itu harga unit polosan, bukan harga on the road plus helm, jaket, garansi, dan bensin sebulan ya. Nah, coba kita bandingin dengan Rafale, tapi ini berdasarkan opini admin ya. Jadi Rafale ini juga kita harus lihat dengan kacamata yang sama nih, pakai harga dasar. Rafale varian C, B maupun M tergantung kontrak dan spesifikasi. Meski admin tidak menemukan harga dasar asli, ya
Namun menurut artikel-artikel, harga dasar Rafale ini sering diperkirakan berada di kisaran 100 sampai 130 juta US dollar per unitnya, bos. Artinya di level harga dasar, KF21 Blok 2 dan Rafale sebenarnya bermain di kelas yang berdekatan. Bahkan KF21 Blok 1 jelas berada di bawahnya, bos. Nah, kenapa di banyak pemberitaan Rafale terlihat jauh lebih mahal? Karena dalam prakteknya Rafale sering ditawarkan dalam bentuk kontrak terpadu yang mencakup pesawat, senjata, training, logistik, dukungan jangka panjang. Akibatnya angka yang muncul ke publik biasanya bukan harga pesawat saja, melainkan harga paket keseluruhan, bos. Sementara untuk KF21, artikel yang kita bahas baru sebatas mengungkap harga unit pesawat. Soal senjata, dukungan, dan konfigurasi operasional belum dijabarkan secara resmi ke publik, dan sangat mungkin akan bergantung pada kebutuhan serta kesepakatan masing-masing negara pembeli, bos. Dengan kata lain, saat ini adalah harga pesawatnya, bukan struktur kontrak lengkapnya. Dan disinilah kita dapat melihat posisi KF21 di pasar global, bos. Jadi bukan sebagai jet termurah, tapi sebagai jet tempur baru dengan harga unit yang relatif kompetitif di kelasnya. Dan di sini Mimin lihat ya, Rafale jelas unggul di kematangan tempur dan pengalaman operasional alias battle profile-nya. Sedangkan KF21 sepertinya nanti bakal unggul di pendekatan harga unit dan potensi efisiensi jangka panjang. Apalagi ini menuju generasi 5 yang disebut KF21EX. Jadi pada akhirnya memang kekuatan udara itu bukan cuma soal siapa yang paling canggih, tapi siapa yang paling realistis untuk dimiliki, diterbangkan, dan dipertahankan, bos. Nah, lanjut sedikit yang cukup menarik. Disebut setelah Blok 1 dan Blok 2 ini selanjutnya ada Blok 3 yang katanya generasi 5,5. Nah, gimana tuh, bos? Oke, jadi admin kutip dari Airspace Review yang tulisannya juga mengutip channel YouTube KFN, bos, yang dikelola Kemenhan Korea tadi. Disebutkan bahwa Korea Selatan sudah menyiapkan bab berikutnya, Blok 3 atau yang dikenal sebagai KF21EX, sebuah evolusi yang diarahkan menuju konsep pesawat tempur generasi 5,5. Jadi KF21EX ini dirancang bukan sekedar upgrade kosmetik, tapi lompatan kemampuan, bos. Varian ini diproyeksikan mengadopsi ruang senjata internal dan survivabilitas lebih tinggi di medan tempur modern. Sistem sensor juga akan ditingkatkan secara signifikan, memungkinkan pesawat beroperasi dalam jaringan tempur terpadu, berbagi data secara real time dengan platform udara, darat, dan laut. Dan yang paling menarik, KF21EX dipersiapkan untuk operasi berawak tak berawak atau manned unmanned teaming, bos. Artinya, satu jet tempur KF21EX bisa bertindak sebagai komandan udara yang mengendalikan drone tempur untuk pengintaian, pengacauan, bahkan serangan. Dan dengan pendekatan ini, KF21EX pun diposisikan di antara jet generasi kelima dan keenam, bos. Tidak sekedar siluman, tapi cerdas, terhubung, dan adaptif. Meski masih berada dalam tahap pengembangan konsep, namun kehadiran KF21EX ini menunjukkan ambisi Korea Selatan untuk menjadikan Boramai sebagai platform tempur masa depan, bukan hanya solusi jangka pendek. Dan disinilah mungkin titik kemenangannya, bos. Kalau Blok 1 dan 2 adalah fondasi, maka KF21EX adalah visi tentang bagaimana kekuatan udara akan bertempur di era perang jaringan. Nah, gimana menurut kalian nih? Apakah cocok kalau Indonesia lanjut beli KF21 Blok 2-nya dan terus nanti ke Blok 3? Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax Indo Magazines.